Cuitan akun Ruhul Maani pada Rabu, 22 Februari 2023, sepertinya menggambarkan kegelisahan publik akan tingkah laku dan gaya hidup sebagian keluarga pegawai pajak di negeri ini. Betapa tidak, pekerjaan orang tua mereka adalah pemungut pajak, penghitung dan penentu besaran pajak. Besaran gaji dan tunjangan para pegawai pajak di negeri ini juga tergolong fantastis. Selama ini publik sudah jengah dengan perilaku pamer kemewahan, bukan pamer prestasi dan kepintaran intelektual, seperti yang kerap ditampilkan Mario Dandi Satrio, 20, dengan mobil Sultan berjenis Lexus, Jeep Wrangler Rubicon serta motor gede Harley Davidson di akun media sosialnya. Parahnya lagi, pajak Rubiconnya tertunggak dan kerap berganti-ganti nomor polisi, bodong. Tidak hanya pamer materi karena kekayaan ayahnya yang pejabat di kantor pajak, Mario Dandi Satrio juga pamer otot dengan menganiaya David, 17, anak pengurus pusat gerakan pemuda Ansor. Hingga kolom ini ditulis, David, 17, masih belum siuman dari kondisi komanya akibat penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi Satrio, Kompas.com, 23 Februari 2023. Walau kasus itu bermuatan masalah pribadi dan tidak terkait dengan institusi Direktorat Jenderal Pajak seperti yang diakui oleh staf khusus Menteri Keuangan, Justinus Prastowo, namun tidak pelak aura ketidakwajaran soal profiling antara jabatan dengan harta yang dimiliki ayah Mario Dandi Satrio yang bernama Rafael Alun Trisambodo mencuat ke ranah publik. Kendaraan-kendaraan mewah yang dipamerkan sang putra ternyata tidak tercatat di pelaporan Rafael Alun Trisambodo dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dari sisi jabatan, Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat eselon 3, harta yang dimilikinya juga sangat ambyar. Hampir 4 kali lipat dari harta yang dimiliki Dirjen Pajak, Suryo Utomo, atasan Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun Trisambodo yang menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, berdasarkan LHKPN diketahui memiliki kekayaan sebanyak 56 miliar rupiah. Di antaranya 11 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Sleman, Yogyakarta, hingga Manado, Sulawesi Utara, dengan total nilai 51,93 miliar rupiah. Hanya 2 unit kendaraan yang dimilikinya, yakni Toyota Camry Langsiran 2008 dan Toyota Kijang keluaran 2018. Rafael juga hanya memiliki harta bergerak senilai 420 juta rupiah, surat berharga setara 1,55 miliar rupiah, setara kas 1,34 miliar rupiah dan harta lainnya sebesar 419 juta rupiah. Sementara Dirjen Pajak, Suryo Utomo, masih dari data LHKPN memiliki harta senilai 14,45 miliar rupiah atau hampir seperempat dari harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo, Detik.com, 22 Februari 2023. Sudah menjadi rahasia umum, pelaporan harta di LHKPN kerap diakali dengan mengecil-ngecilkan harta dan aset yang dimiliki pejabat. Mencuatnya kasus kriminal yang dilakukan anak pejabat pajak tersebut semakin membukakan mata bahwa soal harta dan aset yang dimiliki pejabat sebaiknya disembunyikan atau disamarkan. Kepemilikan kendaraan-kendaraan mewah yang ditampilkan sang putra justru tidak nampak dalam LHKPN yang dilaporkan sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki.
Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih.